Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku. Kami dari kelompok 1 kelas 3G. Di sini kami akan membuat sebuah rangkaian yaitu implementasi motor DC berbasis PWM untuk transfer function. Mau tahu gimana cara membuat rangkaiannya? Kita simak bersama-sama ya teman-teman di video kali ini. Nah, teman-teman, di sini terdapat skema diagram rangkaian yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Di situ terdapat ESP32 sebagai microcontroller yang akan kita gunakan untuk mengatur pin PWM dan yang nantinya akan kita hubungkan ke Arduino IDE dan MATLAB. Lalu di situ ada driver motor L298N dan terdapat juga motor DC encoder sebagai output. Lalu rangkaian ini kita menggunakan input tegangan sebesar 12 volt. Oke, langsung saja teman-teman, kita rangkai sesuai dengan skema diagram yang kami jelaskan tadi. Sebelum itu, saya juga akan menjelaskan tentang alur praktikum yang akan kita lakukan nanti. Jadi yang pertama, kita akan melakukan perakitan rangkaian dan membuat program untuk ESP32 seperti yang kita lakukan sekarang ini. Lalu kita akan mengunggah kode program ke ESP32 dan membaca data kecepatan motor berdasarkan nilai PWM yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi dan menganalisis data hasil pembacaan menggunakan MATLAB. Dan yang terakhir, setelah kita tautkan ke MATLAB, kita akan mendapatkan nilai transfer function yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita akan hubungkan rangkaian tadi ke laptop untuk kita sambungkan menggunakan kode program di Arduino IDE yang telah kami siapkan. Kami akan melakukan konfigurasi di Arduino IDE nya dengan menyesuaikan port dan board yang digunakan yaitu ESP32. Kita upload kode programnya. Ya, dan akan tertampil di serial monitor seperti tampilan yang ada di layar seperti ini. Jadi kode program tadi di serial monitor menghasilkan tampilan PWM beserta RPM untuk mengatur kecepatan putaran pada motor DC encoder. Jadi bisa kita lihat teman-teman di serial monitor, setiap kenaikan PWM nantinya akan memengaruhi kenaikan pada RPM pada motor DC encoder itu. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman, ketika PWM bernilai 60-an, RPM dari motor akan mulai untuk berputar. Dengan bertambahnya nilai PWM, RPM di motor juga akan bertambah. Bisa kita lihat pada pergerakan motor berikut. Jadi motor DC akan berputar pelan-pelan
seiringan dengan naiknya nilai PWN, lama-kelamaan nanti dia akan berputar semakin cepat. Nah, sekarang kita sudah mencapai di nilai PWM maksimal yaitu 255 dengan nilai RPM sebesar 75. Dan kita lihat di sini kecepatan motor DC sudah maksimal di angka 75 RPM dengan nilai PWM 255. Ya, setelah kita buat rangkaian tadi, kita juga menotkan rangkaian tadi ke MATLAB untuk kita lihat transfer function dan grafik kenaikan RPM-nya seperti yang terlihat di layar teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat tadi, mulai PWM ke 60, RPM akan mulai bertambah seiring dengan naiknya nilai PWM sampai menyentuh angka 255. Baik, itulah tadi penjelasan praktikum dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video kami, dan kami ingin mengucapkan permohonan maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.